Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujib as-sa'ilin. Fahal lahu idrakun aula khulfun wa inda qaumin sahha fihi al-waqfu. Fahal lahu mongko apa iku tetep kedene Gusti Allah idrakun utawi sifat idrak. Apakah Allah ini memiliki sifat idrak setelah diterangkan bahwa ada sifat ma'ani yaitu mulai kudro, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ada 7 sifat ma'ani. Maka selanjutnya ini apakah Allah memiliki sifat idrak atau tidak? Nah, ini khulfun ai fi jawabi dzalikal istifham niki khulfun. Ada perbedaan. Khulfun utawi napa namine iku tetep ing dalem jawabe pitakon hal lahu idrakun utawi persulayane ulama. Wa inda qaumin sahha fihil waquf. Wa inda qaumin dan ing dalem mungguwe si kaum nggih sahha sah apa al-waqfu kandek fihi dalam jawabul istifham. Artinya menurut sebagian ulama, sebagian kaum tidak perlu dijawab Allah memiliki sifat idrak apa tidak. Nah, idrak itu apa? Nah, huwa fi haqqil hadis. Idrak atau dalam bahasa Jawanya penemu, menemukan sesuatu. Fi haqqil hadis yang dimaksud idrak kalau dilihat dari haknya makhluk yang baru awake dhewe ini iku tasawwuru haqiqatis syai'i, bisa menggambarkan hakikatnya sesuatu al-mudraki kang bisa den nemu. Indal mudrik indalem sandinge wong kang nemu. Jadi bisa menggambarkan dan menjelaskan hakikat dari sesuatu yang dia temukan. Itu namanya idrak. Seperti oh ini halus. Nah, digerayai, oh ini halus. Gerayai meneh, oh ini kasar. Nah, ini namanya dia bisa menggambarkan hakikat sesuatu yang dia dapatkan, itu jenis idrak. Nah, termasuk juga di situ analisa. Oh ini ngene, oh ini berarti ngene iki. Nah, itu juga bisa disebut idrak. Nah, itu dalam bagi hak kita. Bagi hak kita, idrak itu adalah menggambarkan sesuatu atau menggambarkan terhadap hakikat sesuatu. Wa amma fi haqqi ta'ala, anapun utawi idrak dalam hak Allah Ta'ala alal qauli miturut ing atase qaul utawa pendapat bi kelawan tetepe idrak. Nah, maka sementara kalau idrak bagi haknya Allah ini menurut pendapat yang Allah memiliki sifat idrak. Karena apakah Allah ini memiliki sifat idrak atau tidak, ini masih ada perselisihan ulama. Ada yang mengatakan Allah punya sifat idrak, ada yang mengatakan
tidak punya idrok. Tapi kelompok yang lain, oh itu tidak perlu dijawab pertanyaan itu. Anak sing ngoten, mauquf, mandek. Nah, andai kata menurut kaul yang menetapkan Allah itu ada sifat idrok, maka pengertian idrok bagi haknya Allah iku fawa mengkodai idrok fi haqi ta'ala iku sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala tusamma al-idroka. Nah, maka yang dimaksud idrok bagi haknya Allah yaitu sifat yang qadim, sifat yang qadimah, sifat yang dulu yang ada pada zatnya Allah yang disebut dengan idrok. Hanya itu aja penjelasannya. Di mana dengan sifat idrok ini yudriku bisa nemu sapa Allah biya kelawan napa sifatun qadimatun niku nemu malmusati ing pira-pira barang kang dan jempok bisa menemukan hakikat apa sesuatu yang bisa disentuh seperti kan nu'umah, seperti halus, sifat halus, wal husunah dan kasar, juga wal masmumati lan sifat piro-piro barang kang den ambu bisa dicium. Nah, kita bisa mencium aroma wangi, aroma yang lain, itu namanya idrok bagi kita. Nah, Allah juga bisa, menurut kaul yang mengatakan bahwa Allah punya sifat idrok, juga bisa, juga punya sifat idrok. Nah, masmumat niki apa? Karaihati, kaya gondo utawa ambu atau ibadi kang bagus, bau yang enak, yang seger, yang yang wangi. Juga wal madzuqati lan ing pira-pira barang kang bisa diicipi, sesuatu yang bisa diicipi. Kita juga gitu. Oh, ini kal halawah, seperti oh ini manis. Begitu diicipi, oh ini kok pahit ini. Nah, itu disebut idrok bagi hak kita loh ya. Al halawah min ghairi tisolin saking tanpa tetemu bimahali haglawan bimahali haglan pira-pira panggonane salasa. Jadi Allah bisa tahu ini kasar, tahu ini manis, tahu ini harum, itu tanpa bersentuhan. Tidak harus kemudian mencium dulu seperti kita. Kalau kita untuk bisa mengetahui ini kasar atau halus harus disentuh. Ini baunya wangi atau tidak, ini harus dicium dulu. Terus ini rasanya kayak apa, ini harus diicipi dulu. Kalau enggak, kita enggak bisa. Nah, tapi Allah itu bisa mengerti semuanya itu tanpa menyentuh terhadap, tanpa bersentuhan dengan itu tadi. Semua tiga hal tadi. Mulai napa namanya malmusat, masmumat, kali madzuqat, tiga ini tadi. Allati hiya al-ajsam, di mana tiga benda tadi itu adalah beberapa benda, tiga hal tadi berapa benda. Malmusat, sesuatu yang bisa disentuh, didemek. Masmumat, yang bisa dicium, dan madzuqat yang bisa diicipi. Wala tukayyafu bikaifiyatiha. Nah, terus kalau ada yang bertanya, loh bagaimana Allah bisa tahu ini kasar tanpa menyentuh? Bagaimana Allah bisa mencium ini harum tanpa kemudian harus menghirup harum itu, bau itu? Nah, ini kalau ada pertanyaan bagaimana bisa seperti ini, tidak bisa dibicarakan caranya. Yang jelas karena secara garis besar Allah itu mukhalafatun lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk harus nyentuh, Allah tidak harus nyentuh. Bahkan sifat samanya Allah, kalau kita sama, ini bisa hanya mendengar suara, tidak bisa mengetahui benda. Tapi kalau samanya Allah, ini baik itu suara
ataupun benda itu bisa diketahui dengan sifat samanya Allah. Oh, ini sepeda motor. Ini dengan samanya Allah bisa tahu. Nah, apalagi dengan ilmunya Allah, sehingga sifat-sifat ma'ani mulai kudro iroda. Kenapa kok ada 7, Pak? Karena yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 7. Nah, soal yang idrok ini tadi kenapa diperselisihkan? Ya, karena tidak ada yang jelas menyebutkan ayat fahuwa mudrikun, tidak ada. Kalau fahuwa sami'ul basir itu ada, menyebutkan sifat maknawiyah, karena zat itu ditempati oleh sifat ma'ani, maka namanya maknawiyah. Seperti orang punya sifat ilmu, maka orang yang ketemplean ilmu disebut alimun, menunjukkan orang. Tapi kalau ilmun menunjukkan sifat, kalau alimun menunjukkan zat. Makanya yang menunjukkan sifat ini disebut maknan, ma'ani. Kalau yang menunjukkan kepada zat itu disebut maknawiyah. Orang yang punya sifat kudro punya kekuasaan, punya kemampuan, maka orang yang punya sifat kudro disebut qadirun atau qadirun, orang yang punya sifat kudro. Nah, kudro itu sendiri disebut sifat. Nah, tinggi ada la yudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Tidak ada yang mampu, mata ini tidak ada yang mampu mendapati Allah, tapi Allah mampu mendapati mereka itu. Nah, dari sini kemudian, apakah Allah punya sifat idrok? Dari kata yudriku adroka, yudriku idrokan. Bon. Li'anna dzalika innama huwa adiyun. Kenapa, Pak? Kok bisa kemudian tanpa menyentuh bisa mengetahui naiki halus? Oh, karena ittisol harus bertemu, ono bau, baru bisa diketahui ki harum apa tidak. Ada benda dicipi, ini bisa tahu. Itu innama huwa adiyun, hanya pengadatan, kebiasaan, Pak. Bisa saja orang itu melihat barang, oh barang ini gilap, oh itu mesti halus itu, walaupun tanpa menyentuh, karena sudah kebiasaannya seperti itu. Ono gula, oh manis itu, walaupun tanpa ngicipi kita bisa tahu. Karena apa? Kebiasaannya gula itu mesti manis. Gak ono gula terus kemudian asin atau kecut, tidak ada. Nah, tanpa menyentuh pun bisa. Karena itu pengadatan saja. Waqat yanfaku. Nah, terkadang hal yang bersifat adat ini bisa dilepas. Fahal lahu idrakun awla khulfun wa hadha ikhtilaf wa hadha al-ikhtilaf mabniyun 'ala al-ikhtilaf fi dalil sifat ats-tsalatsa as-sabiqah. Nah, jadi di sini adanya ikhtilaf ini perbedaan, ada perbedaan pendapat. Niki itu mabniun 'alal ikhtilaf fi dalil sifat, ini ditetapkan perselisihan itu. Oh, ada perbedaan pendapat. Nah, perbedaan itu berdasarkan pada beda-bedanya dalil dari 3 sifat, yaitu kalam, sama basor kalam. Nah, faman asbataha bidalilil akli, barang siapa yang menetapkan sifat 3 tadi, sama basor kalam, ini dengan dalil akli, dalil akal, karena dalil apa namanya, rasio.
rasionalistis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa annaha sifatu kamalin. Yang dalil akli itu menyebutkan bahwa 3 sifat ini, sama, basor, kalam, itu adalah sifat-sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan menyempurnakan daripada sifat ilmu. Dengan ilmu mesti Allah bisa tahu semuanya. Tapi dengan sama, basor, kalam ini sebagai sifat pelengkap atau penyempurna menurut ulama yang menetapkan 3 sifat tadi dengan dalil akli. Falau lam yattasif biha lattasafa bi addadiha. Andai Allah tidak bersifat dengan 3 tadi, maka tentu Allah akan bersifatan dengan kebalikannya. Kalau Allah tidak sama, berarti Allah napa namanya tuli. Kalau Allah ini tidak melihat, berarti Allah ini buta. Kalau Allah tidak kalam, berarti Allah bisu. Nah, makanya adat-adat itu, wahiyya naqais, sifat-sifat sebaliknya dari 3 sifat itu adalah sifat-sifat kekurangan. Kalau disebut Allah bisu, Allah tuli, Allah buta misalnya, loh ini kan sifat kekurangan. Karena itu Allah wajib memiliki sifat kalam, wajib memiliki sifat basor, memiliki sifat sama. Itu bagi ulama yang menetapkan dalil, menyampaikan sifat 3 sifat tadi dengan dalil akli. Oleh ngono pangeran yo kudu duwe sifat sama basor kalam. Soalnya apa? Kalau tidak punya sifat basor kalam, maka logikanya akan bersifat dengan sebaliknya. Dan kebalikan dari sifat sama basor kalam itu semua adalah sifat-sifat kekurangan. Padahal Allah tidak boleh memiliki sifat kekurangan. Nah, dengan itu kemudian mereka menetapkan, ulama ini menetapkan, oh berarti Allah itu harus punya sama basor kalam berdasarkan dalil akli. Wan naqsu alaihi ta'ala muhalun, sementara kekurangan bagi Allah ini muhal, tidak boleh Allah ini memiliki sifat kekurangan. Sehingga asbata hadis sifat, maka orang yang menggunakan rasionalnya tadi secara akal, bahwa Allah tidak boleh memiliki sifat kekurangan, sifat ketidaksempurnaan, maka dia akan menetapkan 3 sifat ini tadi. Allati hiya sifatul idrok, di mana 3 hal ini sama, basor, kalam ini juga disebut sebagai sifat idrok, penemu. Itu karena ada suara, oh ini, oh karena ada angin, ada apa, penciuman, oh bisa, nah itu disebut idrok. Sementara waman asbata habid dalili sam'i, barang siapa, sementara orang atau ulama yang menetapkan 3 sifat sama basor kalam tadi itu dengan dalil sam'i, dalil sama'i, al-mutaqaddim, maka nafas sifat al-madhkurah, maka orang ini, ulama ini menafikan sifat idrok yang telah disebut tadi. Tidak perlu sifat idrok Gusti Allah, karena sudah terwakili, tercukupi dengan sifat sama basor kalam. Karena sudah sifat maninya Allah sudah komplit, udra, irodah, ilmu, hayat, sama, basor kalam sudah komplit. Sehingga tanpa idrok pun ini tidak berarti Allah memiliki sifat kekurangan. Li'annahu lam yarid biasam pun. Menurut ulama yang berpegangan dengan dalil sam'i,
Al-Quran atau hadis ini menyebutkan bahwa tidak ada, Allah tidak ada dalil yang menyebutkan Allah memiliki sifat idrok, sehingga tidak perlu, tidak ada, Allah tidak memiliki sifat idrok. Tapi bagi mereka yang menggunakan dalil akli itu menyatakan Allah punya sifat idrok. Wa inta qamin sahfil fihil waqfu ay wa sahhat kesilan sah sahih apa at-tawaqqufu kadek mauquf nggih anil qauli saking pendapat bi isbatil idraki kelawan netepake sifat idrok wa nafihi lan nafiake idrok inda qaumin dalam mungguhe kaum siji minal mutakallimina kang saking kira-kira ulama ahli tauhid. Jadi ulama ahli tauhid itu ono sing nyebut ndak perlu dibahas itu. Allah ada atau punya sifat idrok apa tidak perlu dibahas. Jadi berkenaan dengan sifat idrok, pertanyaan adakah Allah memiliki sifat idrok? Maka di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan ada atau punya, Allah punya sifat idrok dengan dalil apa tadi? Akli. Yang kedua, ulama yang kedua menyebutkan enggak punya sifat idrok. Karena apa? Tidak ada dalil sam'inya. Aduh. Yang ketiga mengatakan itu enggak perlu dibahas. Gusti Allah punya sifat idrok atau tidak itu tidak perlu dibahas, tidak perlu dijawab, mauquf istilahnya. Kal Muqtarah ibni Talmasi At-Talmasani wa ba'dil mutaakhirin li ta'arudil adillah. Nah, jadi ada sebagian ulama seperti Syekh Muqtarah nggih karo Ibnu Talmasani ya, ada dan sebagian ulama-ulama yang akhir. Karena apa? Li ta'arudil adillati krana persulayani beberapa dalil. Nah, karena ada perbedaan dalil niku. Fa haula'il qaum la yajzimuna bi thubutil idrak. Fa haula'il qaum mengkutai semudayane kaum sing ketiga tadi, kaum minal mutakallimin itu. Iku la yajzimuna ora netepake sapa haula bi thubutil idrak kelawan tetepi sifat idrak. Nah, kelompok ini tidak menetapkan bahwa Allah punya sifat idrak. Ka ahlil qaulil awal, sebagaimana pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama menyebutkan bahwa Allah punya sifat idrak. Wala yajzimuna, dan juga kelompok yang ketiga tadi tidak juga menetapkan binafihi kelawan nafi'ake ing idrak. Enggak netepno juga tidak menafikan. Kalau yang dua pendapat yang awal ini, yang satu menetapkan dengan dalil akli, yang satu menafikan dengan dalil sam'i karena tidak ada dalil sam'inya. Tapi kelompok yang ketiga yo gak netepno, sebagaimana kelompok pertama juga tidak menafikan sebagaimana kelompok yang kedua. Ka ahlil qauli tsani. Wa hadzal qaulu, nan ikilah pendapat yang ketiga, Pak. Iku aslamu, luwih selamat. Enggak perlu dibahas. Gusti Allah ini punya sifat idrak apa tidak, ini tidak perlu dibahas. Itu luwih selamat. Wa asahhu, lan luwih sahih minal qaulainil awwalaini, dibanding dengan dua pendapat yang terdahulu. Nah, soal sifat idrak. Berikutnya hayyun. Nah, ini sudah masuk pada bahasan sifat maknawiyah niki. Hayyun alimun qadirun muridun nggih. Sami'un, sab'un masih sami'un basirun wa ma yasha yurid. Nah, hayyun utai Gusti Allah iku zat kang sugeng, karena memiliki sifat hayat maka disebut hayyun.
Orang yang punya sifat hidup maka disebut orang yang hidup. Alimun, juga Allah itu adalah zat yang maha mengetahui, karena Allah memiliki sifat ilmu. Kemudian qadirun, jadi sifat maknawiyah ini juga jumlahnya 7, sama dengan sifat ma'ani. 7 dengan 7 berapa? 14 ditambah 5 sifat salbiyah kira 19 ditambah 1 sifat nafsiyah berarti 20. Nah 20 kemudian ini bagi Allah. Maka dari 20 Allah wajib memilih ke sifat 20, maka mohal Allah memiliki kebalikan dari sifat 20 ini tadi. Jumlahnya sudah 40. Nah, ini untuk haknya Allah. Tapi untuk para nabi, nabi itu wajib memiliki 4 sifat kemarin ya. Nah, siddiq, amanah, tabligh, fatona itu. Maka Rasul ini pun juga kalau wajib punya sifat 4, maka mohal punya sifat kebalikan dari sifat 4 ini. 4 dengan 4, 8 ya. Terus kemudian ada 1 sifat jaiz, sifat wenang, sifat jaiz. Nah, sifat jaiz Allah juga punya sifat jaiz 1. Allah, Nabi dan Rasul juga punya sifat jaiz 1. Jadi yang wajib 20 bagi Allah, yang mohal 20, yang jaiz 1. Rasul juga demikian. Yang wajib 4, maka yang mohal pun juga 4, yang jaiz ada 1. Kalau di total jumlahnya 50. Ini 50 inilah aqaid ahli sunnah wal jamaah. Oh jadi usret, oh Gusti Allah tidak punya sifat sama, oh tidak bisa, itu tidak benar berarti, bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, bun hayyun ay wa haitsu wajabat lahul hayat, maka ketika Allah wajib memiliki sifat hayat, ya fahuwa hayyun, maka Allah adalah zat yang hidup. Walladzi dzakarahu al-musannif fi syarhihi annahu arada mujarrada bayanil asma al-ma'khudha mimma sabaq li bayani wujub qiyam syifa bil mausuf. Nah, walladzi dzakarahu al-musannif fi syarhihi, tapi di dalam kitab syarahnya musannif Ibrahim Al-Bajuri sing nulis kitab tauhid niki, ini menyebutkan annahu arada mujarrada bain asma'anya, menjelaskan nama-nama yang diambil dari sifat-sifat yang terdahulu. Jadi hayat yo tentu hayun, kalau ilmun ini alimun, kalau kudroh maka menjadi qadirun, kalau iroda berarti muridun, kalau punya sifat kalam berarti mutakallimun, zat yang berbicara. Nah, kalau punya sifat sama berarti sami'un. Hanya itu aja menurut yang diterangkan di dalam kitab syarahnya dulu. Nah, sebagaimana alimun niki, ai bi haitsu wajaba lahul ilmu fa huwa alimun bi ma'na alimun. Nah, kalau Allah wajib punya sifat ilmu, maka Allah disebut sebagai alimun. Wa huwa alladzi ilmuhu syamilun li kulli ma min sya'nihi ayyulama. Maka sifat alim digriki yang disebut dengan alimun, yaitu zat yang ilmunya ini menyeluruh pada segala sesuatu yang memang bisa untuk diketahui. Jadi karena di muka bumi ini tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, maka Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, kalau kita kan tidak semuanya tahu, Pak. Nang barang sing kok bae karo. Jangankan itu,
Contohnya barang gaib napa roh. Roh kita sendiri lo nggak tahu roh kita itu seperti apa. Oh, demikian juga yang lain sifat qadirun. Ai wa haitsu wajabat lahul qudrah fa huwa qadirun. Nah, sekira Allah ini memiliki sifat qudrah, wajib memiliki sifat qudrah, ya Allah disebut qadirun. Qadirun ini orang yang mampu atau orang yang berkuasa. Ini maksudnya bagaimana? Wa wallazi in syaa fa'al, yaitu zat yang ketika berkehendak ya dia lakukan. Wa in syaa taraka, kalau berkehendak yang lain ya dia bisa tinggalkan. Jadi tidak ada sesuatu yang mewajibkan pada dirinya. Itu disebut qadirun, orang yang kuasa, orang yang mampu. Ya nek karep tak lakoni, nek ndak ya ndak. Nah, kalau karep ya tak ciptakan, kalau ndak ya tidak saya ciptakan. Nah, itu bebas. Fahuwa mutamakkinun minal fi'li wat tarki. Maka yang disebut orang yang mampu kuasa itu orang yang mungkin untuk melakukan atau mungkin untuk meninggalkan. Tidak harus melakukan. Kalau harus melakukan berarti bukan orang yang qadirun. Oh, ini pemerintah harus melakukan ini. Maka dia bukan orang yang penguasa, bukan. Beda nek rojo, Pak. Nek rojo ya sakarepe rojo. Karena itu antara presiden, kepala daerah, kepala negara, ambil rojo beda. Pun fayasduru anhu kullun minal fi'li wat tarki bihasabi masalil khalqi al murattab ala dzalik. Nah, sehingga dari sinilah kemudian ya terserah Gusti Allah. Semua apa yang dilakukan oleh Allah atau ditinggalkan oleh Allah itu ya suka-suka Allah. Cuma Allah mempertimbangkan bihasabil masalih, mempertimbangkan kebaikan-kebaikan bagi makhluk. Nah, umpama Allah tidak menciptakan air, bisa enggak Allah? Ya bisa saja. Tapi karena ini untuk kemanfaatan manusia, makhluk butuh air, ya maka Allah menciptakan air. Nah, itu. Pun demikian juga muridun, ay wahai wajibat lul irada fa huwa muridun, wa huwa alladhi tatawajjahu iradatuhu ilal ma'dum fatukhassisuhu bil wujud badalan anil adam masalan. Nah, yang disebut muridun yaitu ketika Allah memiliki sifat iradah, kehendak, maka Allah disebut muridun, zat yang berkehendak. Yang dimaksud zat yang berkehendak itu bagaimana? Yaitu zat yang bisa berkehendak menginginkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau sebaliknya sesuatu yang ada dikehendaki menjadi tidak ada. Nah, itu punya iroda. Kalau kita, iroda kita sangat-sangat terbatas. Kalau irodanya Allah ini mutlak. Allah mau menghendaki mengidamkan atau menyirnakan alam semesta ini bisa. Allah kepingin nyirnakno gunung, wis iki gunung saya buang saja, itu bisa dengan irodanya Allah. Punya kehendak silakan. Si A mau dibikin duwe anak, si B gak duwe anak, iku sakarepe pangeran. Sing wis duwe anak terus anake diambil lagi, ditiadakan, ya bisa-bisa saja. Ngoten dengan iradanya Allah. Ngoten. Demikian juga sami'un. Nggih. Wa haitsu wajabat sam'u fa huwa sami'un. Nah, basirun juga demikian. Wa haitsu wajaba lahul basaru fa huwa basirun. Was sami' huwa alladhi yasma'u kulla mawjudin. Nah, wal basir huwa alladhi yabsurul asya'. Nah, kalau sami', nggih, sami'un yaitu zat yang bisa mendengar. Niki nek Gusti Allah bagi Gusti Allah. Gusti Allah lah sami', yaitu apa? Zat yang bisa mendengar segala sesuatu yang maujud, baik itu benda gas, benda padat, benda cair, benda apa, pokoknya barang maujud
bisa disama oleh Allah. Nah kita kan bisanya mendengar hanya dengan suara Pak. Hanya suara yang bisa kita dengar. Tanpa suara kita tidak bisa mendengar. Tapi Gusti Allah asal pokoknya barang maujud itu bisa diketahui dengan sifat sama, bisa didengar oleh samanya Allah. Mulane walaupun sampean kemerentek atine, krungu pangeran. Sampean punya batin opo, krungu. Tapi kalau kita sesama kita batin, kalau sing ngeru kan. Ngoten. Mulane ojo nggawe aliran kebatinan. Lah ono apa-apa sampai no. Nah, iku maksud aliran kebatinan itu ojo dibatin. Sampean mumet meneng ae dibatin. Sampean loro dibatin. Yo sampaikan kaya ngono. Pun. Nah, wal basir huwa alladhi yabsurul asya. Nah, sementara basir zat yang bisa melihat, yaitu zat yang bisa melihat segala sesuatu. Segala sesuatu bisa dilihat semuanya. Baik itu suara, itu juga bisa dilihat. Fayuhitu bil masmu'at. Maka semua hal itu mencakup atau termasuk masmu'at, sesuatu yang bisa didengar yaitu suara. Wal mubsarat, sesuatu yang dilihat yaitu benda. Nah, benda itu juga bisa dilihat, suara yang itu juga bisa dilihat, rasa itu juga bisa dilihat. Min ghairi ayyashghalahu sya'nun an sya'nin, tanpa direpotkan, disibukkan dengan satu keadaan ke keadaan yang lain. Kalau kita kepingin eruh ini kita harus lihat dulu. Mau pengen anu tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa kita tidak bisa Pak. Antara mendengar dan melihat. Lek gak ono swara, gak ono apa, gak ero awake ono apa-apa. Nah, masih disibukkan dengan sesuatu Gusti Allah mboten, tanpa disibukkan dengan hal-hal keadaan satu ke keadaan yang lain. Terus pun ma yasha'u yurid alladzi yasha'u yuriduhu, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu artinya sesuatu yang diinginkan oleh Allah, itu artinya sesuatu itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyaral musannif bidzalika ila ikhtiyari madhhabil jumhur min ittihadil masyiah wal iradah. Nah, dari sini antara masyiah dengan iradah ini ulama menyebutkan itu sama. Yasha itu sama dengan iradah. Wal iradah antara masyiah kal iradah sama. Khilafan lil karamiyah, berbeda dengan kelompok yang disebut dengan kelompok karamiyah. Haitsu za'amu annal masyiah sifatun wahidatun azaliyatun tanawalu ma yasha'uhu Allah biha, wal iradah haditsatun muta'addidah bi ta'addudil muradat. Menurut kelompok yang disebut dengan karamiyah ini, mereka berpendapat bahwa masyiah itu cuma satu, sifat yang satu. Tapi kalau iradah itu sifat banyak. Banyak iradah sesuai dengan keinginan Allah. Kalau masyiah, masyiah ini satu dan ini azali. Yang dengan masyiah ini Allah akan mendapatkan apa yang diinginkan dengan iradah. Jadi ono kerentek, ono masyiah dengan ono iradah, ono kerentek. Nah, masyiah itu sifat azaliyah menurut kelompok karamiyah. Tapi menurut ulama yang lain, apa jenenge iradah karo masyiah iku padha. Sama artinya. Tapi bagi kelompok yang lain itu berbeda. Nah, di sinilah karena banyaknya pendapat di dalam ilmu tauhid, Pak, maka ilmu ini disebut dengan ilmu kalam. Istilah lain dari ilmu tauhid itu disebut ilmu kalam. Karena apa? Karena banyaknya kalam, banyaknya pendapat terhadap bab niki.
Allah punya sifat idrok panda. Oh, situ ngarani ono, situ ngarani ndak, situ ngarani mauku. Lho iki masyiah karo irada iki padha apa ndak? Situ ngarani padha, situ ngarani ndak. Nah, banyak pendapat. Saiki antara ilmu karo ridho karo irada iku apa padha? Kalau sesuatu yang sudah dikehendaki oleh Allah, apa berarti Allah itu ridho dengan sesuatu yang diinginkan tadi? Nah, ini ulama berpendapat, ono sing ngarani padha, ono sing ngarani ndak padha. Kehendak itu bukan berarti ridho. Nah, ini karena banyaknya pendapat-pendapat dalam bab tauhid ini, maka ilmu tauhid itu bisa juga disebut dengan ilmu kalam karena banyaknya kalam atau banyaknya komentar, banyaknya pendapat. Mutakallimun ila akhirih. Sampai dan mohon Allah al-Fatihah.